Sahabat Bawaslu, saya Ella Luma dan di podcast Bawaslu Jatim kali ini saya kedatangan tamu. Beliau merupakan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023, Kordif Hukum dan Diklat, dan saat ini beliau tengah aktif sebagai tenaga ahli di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Siapa beliau? Selamat datang kembali, Pak Purnomo Satrio Pringgodikdo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Lagi mana kabar? Senang sekali bertemu Bapak hari ini dalam kondisi yang alhamdulillah segar bugar. Alhamdulillah. Dan sepertinya tambah bahagia. Alhamdulillah. Ya memang di perjalanan hidup yang sekarang ada lingkungan yang berbeda dari yang 5 tahun sebelumnya. Jadi memang ada warna yang ditambahkan dalam kehidupan saya untuk yang sekarang gitu Mbak Ella. Iya, jadi pelanginya terlihat lebih indah gitu ya. Nah, kalau lagi senang begini, mumpung kita nih di Jawa Timur nih tengah menghadapi PHP ya, pasca perhitungan suara untuk pilkada di 2024 kemarin, cocok nih kalau ngobrol sama beliau. Kenapa? Selain udah di tracknya ya, beliau juga pernah menghadapi ini langsung di periodenya. Benar. Jadi saya rasa tepat sekali bertanya pada beliau seperti apa sih pengalaman seorang Satrio Pringgodikdo. Saya sebutnya Pak Pur aja ya, lebih terkenal gitu, Mr. Pur gitu. Pak Pur, seperti apa sih pengalaman Bapak waktu itu di tahun 2000? Jadi kalau di pemilu 2019 dan di pilkadanya 2023, 2020 ya Pak ya. Jadi di 2 tahun itu tuh yang membuat nama seorang Pak Pur itu terkenal waktu itu ya. Ya alhamdulillah kan memang waktu itu memang Bawaslu Jatim sempat diberikan anugerah sebagai pemberi keterangan terbaik oleh Bawaslu RI dari 34 provinsi. Baru-baru saya itu memberitakan loh Pak bahwa di pemilu 2024 itu kita Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga diberikan predikat oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kita merupakan provinsi sebagai pemberi keterangan terbaik juga di pemilu 2024. Ternyata bukan hanya di tahun itu, saya baru tahu jika di tahun-tahun sebelumnya di tangan beliau predikat itu telah lahir terlebih dahulu. Aplaus dong ya. Tapi memang kan itu bukan kerja sendiri. Saya membayangkan ketika di tahun 2024 juga pasti jajaran pengawas dari level provinsi sampai ke bawah itu pasti semuanya bekerja dengan cukup maksimal untuk memberikan keterangan. Karena apa Mbak Ella? Karena memang pengawas pemilu ini punya karakter yang berbeda dengan pihak-pihak lain di persidangan. Contoh misalkan kalau pemohon memang dia punya kecenderungan untuk mempertanyakan proses. Sedangkan teman-teman termohon KPU misalkan dia punya kecenderungan untuk melaporkan atau memperjuangkan apa yang sudah mereka lakukan sepanjang proses. Nah, di Bawaslu ini dengan status dia bukan saksi, dia juga bukan pihak terkait tapi sebagai pemberi keterangan. Nah, di status sebagai pemberi keterangan itu memang diharapkan pengawas pemilu bisa memberikan kondisi yang seobjektif mungkin tentang bagaimana terkait dengan penyelenggaraan baik pemilu atau pilkada. Kenapa? Karena asumsinya adalah kita tidak bias kepentingan apapun. Kalau KPU sebagai penyelenggaranya kemudian pemohon sebagai pesertanya, kontestannya, maka kita dianggap sebagai pihak yang cukup netral untuk memberikan gambaran bagaimana penyelenggaraan di daerah tersebut. Gitu sih Mbak Ella. Apa yang menjadi tantangan gitu bagi seorang Purnomo waktu hadir di tengah persidangan di MK? Jadi memang kita harus mengakui kalau Bawaslu punya prosedur yang cukup ketat sebelum pada akhirnya keterangan itu sampai ke persidangan Mbak Ella. Kenapa? Karena waktu itu dari sisi dokumen saja, ketika teman-teman kabupaten kota menyusun keterangannya, dia masih harus direview oleh provinsi. Nah, hasil review dari provinsi itu pun juga tidak dianggap cukup. Kenapa? Karena masih akan direview oleh Bawaslu RI. Itu yang pertama. Yang kedua, secara letterlock memang bisa jadi kita hanya diminta untuk memberikan keterangan. Tapi secara praktek ternyata kita juga harus menyiapkan yang namanya dokumen ringkasan.
Kenapa? Karena pada prakteknya tidak semua isi dokumen itu akan dibacakan saat persidangan. Jadi teman-teman diminta untuk kemudian menyarikan kembali keterangan-keterangan yang mereka sudah susun untuk dibacakan di depan persidangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian yang juga perlu dipastikan adalah kebenaran sampai dengan kesesuaian alat bukti. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian ketika yang didalilkan adalah TPS 10, kita memberikan keterangan TPS 10, tapi alat buktinya TPS 11. Benar. Ya kan? Atau bisa jadi ternyata ketika yang didalilkan adalah TPS, dokumen C hasil misalkan, tapi ternyata yang dijadikan alat bukti adalah dokumen D hasil, data dokumen lengkap. Itu kan menjadi nggak cocok juga. Nah itu jadi ada kebutuhan untuk memastikan keberadaan, kesesuaian sampai dengan kebenaran dari alat buktinya ya, dari kabupaten kota. Benar. Nah yang ketiga itu adalah untuk memastikan teman-teman memang siap untuk memberikan keterangan. Mereka harus tahu isi materinya, sehingga kalaupun ada pertanyaan dari majelis ataupun dari para pihak, teman-teman tidak perlu lagi untuk membuka-buka dokumen, tapi mereka tahu di bagian mana dari dokumen itu yang memang harus mereka baca dan dijadikan rujukan kepada majelis. Di situ. Jadi itu memang serangkaian dari tantangan yang kami hadapi ketika itu. Dan yang terakhir, mau tidak mau diakui atau tidak, dari sisi jumlah dengan provinsi dengan 38 kabupaten kota itu punya tantangan yang tersendiri. Selain jumlah, ya itu dia. Tingkat kalau di Jawa Timur itu masalahnya itu unik-unik gitu. Ya, punya variasi masalahnya masing-masing dan karakter dari daerah itu juga akhirnya membuat daerah tersebut harus punya siasat khusus dalam menghadapi Mahkamah Konstitusi itu, Mbak Ella. Oke, Pak. Bicara tentang PHPU dan PHP, mungkin kita bisa mulai dari PHPU dulu, Pak, di tahun 2019. Itu kasus apa, Pak, di tahun 2019 itu yang membuat Jawa Timur waktu itu sampai diberikan label atau dipredikati sebagai provinsi dengan memberi keterangan terbaik gitu? Yang pertama memang keterangan yang disajikan itu tidak mungkin bisa dihasilkan tanpa pengawalan terhadap prosesnya, Mbak Ella. Jadi sesungguhnya keterangan yang kami susun itu merupakan hasil pengawasan yang kita lakukan pada saat rekap. Sehingga mau dibolak-balik seperti apapun, ketika ditanyai oleh para pihak atau majelis, kita tahu barangnya. Karena kita sendiri sebagai pelaku. Di situ itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kalau bicara pemilu, maka kita tidak hanya bicara soal jenis pemilunya antara pilpres, pileg dengan DPD. Tapi untuk pileg sendiri dia punya strata dari kabupaten kota sampai pusat. Nah, yang menjadi jembatan adalah teman-teman di provinsi. Kenapa? Karena yang diharapkan menjadi kepanjangan tangan bagi Bawaslu RI itu memang kami yang ada di provinsi. Jadi itu mungkin salah satu yang dilihat adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan atau bekerja bersama dengan teman-teman dari 38 kabupaten kota atau teman-teman yang terpapar dalam menyusun keterangan sampai ke alat bukti. Nah, menurut saya menarik justru yang ada di variabel terakhir, Mbak. Kenapa? Karena di variabel terakhir itu banyak sekali keterangan dari kita yang kemudian dijadikan sebagai referensi oleh majelis. Bukan hanya di dalam putusan, tapi juga saat persidangan. Saya ngambil contoh adalah waktu itu ada persidangan di salah satu kabupaten kota di Jawa Timur. Teman-teman di KPU ketika itu hanya mampu menyajikan data di level D atau di tingkat kecamatan. Padahal yang sedang menjadi objek sengketa adalah tingkat TPS. Nah, kami dibantu dengan teman-teman dari kabupaten kota kemudian pada akhirnya bisa menunjukkan data yang dibutuhkan oleh majelis.
Bahkan waktu itu kami berani mengatakan kepada majelis sebutkan saja TPS berapa, akan kami tunjukkan datanya. Dan itu terjadi. Dan akhirnya baik KPU ataupun pihak terkait bahkan pemohon itu merujuk kepada dokumen yang ada di Bawaslu. Keren, luar biasa ya Pak ya. Itu bagian dari momen yang tidak bisa saya lupakan, sehingga pasca diberikan penghargaan itu oleh Bawaslu RI misalkan, saya di sebuah rapim saya memang menjadi harus untuk mengucapkan terima kasih ke teman-teman kabupaten kota ketika itu, karena percaya apa tidak tanpa bantuan mereka misalkan Bawaslu Jawa Timur tidak akan bisa tampil cemerlang ketika di proses persidangan itu. Itu di tahun 2019. Oke, kita coba geser ke 2020. Ini kaitannya sama yang tahun ini nih kan? Ya, pilkada, sama-sama pilkada. Kalau di pilkada tahun 2020 apa yang menarik waktu itu Pak? Pilkada di tahun 2020 itu sesungguhnya yang membedakan antara pilkada dengan pemilu adalah spektrumnya. Kenapa? Karena spektrumnya langsung beririsan langsung dengan kita yang ada di daerah. Di situ. Jadi teman-teman yang di kabupaten kota akan langsung merasakan bagaimana kontestasi di wilayah mereka. Atau bahkan kita yang ada di provinsi itu juga akan punya kontestasi tersendiri. Nah, yang menarik di pilkada itu adalah karena ada irisan proses untuk pilgub dengan teman-teman kabupaten kota di situ. Jadi di satu sisi teman-teman kabupaten kota memang akan dihadapkan oleh permasalahan yang mereka miliki sendiri, pilkadanya mereka di kabupaten kota. Tapi di sisi yang lain mereka juga tetap harus menjadi bagian dari pasukan Jawa Timur untuk menghadapi bila mana ada gugatan, gitu Mbak. Jadi memang ada karakter yang berbeda antara pemilu dengan pilkada, gitu Pak. Oke Pak, sebanyak apa waktu itu Pak? Lebih dari 10 atau di bawah 10 nih? Kalau sekarang kan kita kan belasan ya. Benar. Nah, kami sih cukup bersyukur. Kenapa? Karena saya mungkin memang tidak hafal benar terkait dengan jumlah permohonannya, tapi dari jumlah daerah yang pilkada saja, waktu itu kami hanya 19 Pak Ella. Hanya. Jadi kalau sekarang 38 kabupaten kota semua pilkada, ya saya acungkan jempol lah buat teman-teman yang di periode sekarang, karena memang punya tantangan yang secara relatif jauh berbeda dengan kami yang dulu. Kami dulu hanya menyelenggarakan pilkada hanya untuk di 19 kabupaten kota. Jadi secara relatif masih under control lah. Gitu. Iya. Berarti yang sekarang luar biasa nih Pak ya. Sekarang luar biasa benar. 38 ya kalau untuk di Jawa Timur ya, kabupaten sama kotanya. Yang menyelenggarakan pilkadanya kan, tapi kemudian yang ada gugatan kalau nggak salah sekitar 15-16 permohonan, dan menurut saya itu jumlahnya juga sudah cukup banyak. Bahkan menurut data dari teman-teman NGO, Jawa Timur termasuk terbanyak kedua ya kalau nggak salah. Oke, dia masuk 5 besar lah. Itu menurut saya oke. Bismillah ya guys ya. Jadi relate banget antara pemetaan kerawanan waktu itu yang dipetakan oleh Bawaslu RI, di manakah provinsi-provinsi besar yang berpotensi terkait pilkadanya, salah satunya Jawa Timur, dan betul setelah terjadi sekarang juga gugatannya juga banyak. Karena memang Jawa Timur mau tidak mau harus diakui dia punya posisi yang cukup strategis Mbak. Dia menjadi salah satu bagian epicentrum di Indonesia bagian timur. Di sisi yang lain dia juga menjadi bagian dari epicentrum di Pulau Jawa, yang notabene DPT-nya paling banyak se-Indonesia kan. Di Pulau Jawanya. Jadi memang Jawa Timur punya karakter tersendiri ketika berada di bagian dari penyelenggaraan pemilu ini. Oke. Di tahun 2020 dari 19 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Waktu itu kalau belajar dari masa lalu, kita pengen dengar juga dari pelakunya langsung di daerah mana yang yang sampai pilkadanya itu diulang gitu. Jangan-jangan di tahun 2024 ini daerah yang sama terjadi PHP juga dan berpotensi akan terjadi hal yang sama juga. Nah, itu dia yang memang saya
harus kembali lagi membaca dokumen-dokumen yang ada ya. Tapi kalau dilihat dari tingkat kesukaran ke 19 kabupaten, memang tidak seluruh 19 kabupaten kota itu yang kemudian berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Di situ itu yang pertama. Yang kedua juga tidak semua dari yang lanjut ke Mahkamah Konstitusi itu pun kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi memang ada stratanya. Nah, di sisi yang lain memang harus diakui secara demografi, kemudian geopolitik untuk Jawa Timur sendiri, dia punya karakter yang berbeda-beda. Jadi memang ada dokumen yang memang harus saya baca dulu untuk bisa dig in lebih dalam tentang bagaimana terjadi di 2020 kemarin. Hanya saja memang yang menyenangkan adalah karena pilkadanya diselenggarakan secara relatif serentak. Jadi kita terasa punya pasukan untuk bekerja bersama di dalam proses penyelenggaraan pilkada ataupun ketika berhadapan dengan PHPU. Ya. Nah, kemudian di sisi yang lain ada yang salah satu yang saya ingat adalah bahwa sebenarnya yang menarik justru bukan di 2020 Mbak Ella, yang menarik itu justru di 2018. Kenapa? Karena ketika itu ada salah satu kabupaten kota di Jawa Timur yang pilkadanya harus diulang, bahkan sejak tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Jadi sebelum pemungutan suara sudah harus ditarik dulu. Di-spill dong nama kotanya apa nih? Jadi dia harus ditarik sedemikian rupa sehingga ketika selesai Mahkamah Konstitusi memutuskan, tahapan pertama yang mereka harus lakukan adalah pemutakhiran daftar pemilih. Bukan langsung persiapan pemungutan suara ulang. Iya. Jadi dari awal datanya memang bermasalah. Benar. Ya, Pak. Karena ketika itu oleh Mahkamah Konstitusi daftar pemilihnya dianggap saya lupa tidak benar dan tidak wajar atau apa gitu seperti itu, sehingga memang prosesnya harus diulang dari awal. Seperti itu. Di situ. Kalau bicara soal pilkada pasti kita belum lupa ya apa yang disampaikan oleh pidato Wakil Presiden kita, Bapak Gibran waktu itu di Bawaslu, bahwa Jawa Timur khususnya di Sampang itu menjadi sorotan kita semua gitu, agar tidak sampai hal-hal yang tidak diinginkan di pilkada itu terjadi lagi gitu. Pak Pur, seperti apa Sampang di pilkada 2020 waktu itu? Nah, yang harus diluruskan juga adalah konteksnya, karena Pak Wapres ketika itu, Pak Wapres mengatakan itu karena memang ada tragedi yang mengakibatkan korban nyawa kalau saya tidak salah di Sampang. Di situ. Nah, kalau untuk di pilkada 2018, Sampang ikut yang di 2018 dan bukan 2020 ya. Oke, sorry. Kita koreksi di 2018 ya Pak ya. Benar. Terima kasih. Nah, di Sampang waktu itu secara relatif dinamis. Maksudnya dinamis begini, Sampang tidak pernah tidak menjadi daerah yang dinamis ketika penyelenggaraan pemilu. Di situ. Hanya saja waktu itu memang secara relatif bisa dikoordinir dengan baik. Dan dikoordinir dengan baik itu kami juga harus menyadari keterlibatan dari teman-teman KPU provinsi ataupun teman-teman dari penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten sendiri. Jadi ada proses yang memang mau tidak mau kita di provinsi harus berkoordinasi untuk menyelesaikan pilkada yang ada di Sampang. Dari proses pilkadanya, kemudian proses MK-nya, kemudian proses pemungutan suara ulangnya, sampai ke proses MK-nya kembali. Jadi termasuk daerah yang memberikan pengalaman cukup menarik sepanjang periode saya di Bawaslu Jatim kemarin. Di awal karir di Bawaslu provinsi. Ya. Dan itu kan mengubah perspektif saya. Kenapa? Karena sebelumnya saya kan di KPU Kota Surabaya. KPU yang lingkupnya kabupaten kota, sehingga mindsetnya adalah mindset kabupaten kota. Siap. Nah, baru kemudian saya jadi Bawaslu provinsi langsung dihadapkan dengan masalah di Sampang yang jelas saya tidak bisa menggunakan standar Surabaya.
saya harus pakai helikopter view untuk melihat permasalahan, bahkan bisa jadi bukan hanya Sampang tapi seluruh Jawa Timur. Nah, itu menurut saya jadi satu pengalaman berharga lah, yang menurut saya cukup beruntung ada di bawah Provinsi Jawa Timur ketika itu. Siap. Oke, terakhir nih Pak. Ini teman-teman di kabupaten kota, termasuk provinsinya kita sendiri, ini kan akan menghadapi PHP ya. Bisa di-share nih trik dan tipsnya ketika berada di MK agar minimal apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Kota dalam memberian keterangan tertulis itu dapat benar-benar memberikan objektivitasnya itu, baik bagi KPU maupun bagi pemohon. Seperti itu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya yang kemarin tuh Mbak Ella, sebenarnya memang jadi gini, proses yang ada di MK itu tidak pernah mudah dan dia sebenarnya tidak pernah bisa dilakukan sendiri. Nah, hal ini kemudian berelasi dengan sifat pimpinan dari pengawas pemilu yang kolektif kolegial. Harus ada komunikasi dan koordinasi di internal pengawas pemilu sendiri, bukan hanya terkait dengan menyusun narasi, bukan, tapi sampai ke level kemudian menyusun alat bukti ataupun bahkan hadir ke persidangan. Karena yang menantang bisa jadi bukan di proses menyusun keterangannya Mbak Ella, tapi ujian pada saat persidangannya itu. Kenapa? Karena bisa jadi majelis dia bisa jadi bertanya atas permohonan yang diajukan oleh pemohon atau jawaban dari termohon, atau bahkan bisa jadi out of the box, di luar dari tiba-tiba. Jadi potensi pertanyaannya macam-macam. Itu yang membuat teman-teman harus berkomunikasi dan berkoordinasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga teman-teman harus lakukan adalah sesuaikan saja dengan fakta. Kalau faktanya A, tinggal dituliskan A. Kenapa? Karena fakta-fakta yang dimiliki oleh Bawaslu, KPU, para pihak pemohon ataupun terkait, itu semua akan bertemu saat persidangan di situ. Sehingga kalau misalkan kemudian Bawaslu tidak mampu untuk memaparkan fakta lapangan yang ada, maka justru akan tampak berbeda pada saat di persidangan. Yang kedua, yang ketiga, mungkin ini sederhana Mbak, tapi saya minta tolong dijaga kewarasannya. Jadi levelnya bukan cuma sehat kuat gitu kan, tapi kewarasannya, karena saya tidak membayangkan ya teman-teman waras. Teman-teman bahkan harus menyiapkan itu di saat orang sedang liburan Mbak Ella. Mohon maaf ya. Jadi di saat semua masih kenal tanggal merah, pengawas pemilu ataupun KPU ataupun semua pihak yang ber-MK ini kan tanggalnya hitam semua nih. Iya kan? Jadi selain sehat, kuat, ya marilah kita sama menjaga kewarasan itu, karena penting banget itu Mbak Ella. Begitu Mbak Ella. Ya. Seperti biasa ya kita. Saya bertahun-tahun, nggak bertahun-tahun juga, saya cukup serasa sebentar saja ya menjadi stafnya beliau. Jadi sahabat Bawaslu bisa dikatakan ini reuni mini nih. Saya stafnya beliau waktu itu di divisi hukum, dan seperti biasa penuturannya terstruktur, pelan-pelan. Jadi artinya itu harus terserap secara sempurna. Makanya kalau sampai terlewatkan menyimak apa yang disampaikan beliau dari awal hingga akhir tadi, bisa diulang penayangannya. Dan untuk episode kali ini, episode pengalaman seorang anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur periode 2018-2023, Bapak Purnamo Satrio Pringgodikdo di meja MK telah selesai, dan akhirnya saya Ella Luma mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaannya. Terima kasih Ella, jangan kapok ya. Saya diundang lagi ya Pak ya. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe gitu kan? Iya, wajib. Oke, kurang lebihnya itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.